Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana untuk membuat buku cerita menggunakan Canva. Di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana tentang pengertian buku cerita bergambar, terus kemudian bagaimana cara untuk menggunakan atau membuat naskah memakai ChatGPT, dan sekarang kita persiapkan terlebih dahulu naskah yang sudah kita buat ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah diedit dan sebagainya, setelah menggunakan ChatGPT, kita sudah menemukan atau membuat sebuah naskah, judulnya Kisah Proklamasi Kemerdekaan. Nanti ada halaman 1, halaman 2, 4, kemudian sampai dengan halaman ke-10. Nah, sekarang kita akan bikin naskah ini untuk dijadikan yang namanya cerita bergambar menggunakan Canva. Nah, pertama kali silakan Bapak Ibu masuk dulu ke akun Canva-nya masing-masing. Jika Bapak Ibu tidak punya akun, silakan bikin dulu atau login atau sign up ya. Silakan masuk ke www.canva.com. Ya, ini contohnya Bapak Ibu, saya sudah masuk. Nah, kebetulan aplikasi Canva yang saya miliki ini sudah menggunakan akun Edu ya. Jadi ini sudah kelihatan di sini Bapak Ibu ya, ada pendidikan. Maksudnya apa? Di sini adalah akun yang menggunakan belajar.id ya. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan email biasa pun bisa, itu namanya akun biasa ya. Ada juga kalau Bapak Ibu mau berbayar, itu namanya akun pro. Nah, itu adalah perbedaan dari akun Canva. Nah, bedanya apa? Bedanya bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Jika kita mau membuat sesuatu ya, misalkan di Canva, nah itu kita bisa melihat, contoh saja saya mau, kalau misalkan perbedaan akun tadi, kalau kita mau melihat membuat sesuatu ya, misalkan cerita bergambar ya, berbentuk template ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa mengetahui Bapak Ibu perbedaan akun kita. Nah, contoh kalau ada seperti tulisan Edu, ini adalah bisa diakses menggunakan akun Edu ya. Kalau kita menggunakan akun biasa atau menggunakan apa ya, Gmail biasa dan sebagainya gitu, nah maka kita nanti kalau mau publish itu nggak akan bisa. Karena apa? Ini menggunakan akun Edu. Nah, bisanya kalau akun biasa itu yang nggak ada simbolnya Bapak. Nah, ini contoh, ini nggak ada simbolnya. Nah, ini bisa dipakai kalau menggunakan akun biasa. Nah, terus juga biasanya ada yang menggunakan gambar kayak apa namanya? Pro ya Bapak Ibu ya. Jadi ada seperti ini biasa Bapak Ibu ya, nggak ada gambarnya. Ini bisa dipakai kalau maka pakai akun biasa. Ini juga bisa dipakai akun biasa. Nah, ini Edu, harus pakai akun Edu atau akun Pro. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu perbedaan kalau kita menggunakan Canva, akun Pro, akun Edu atau akun biasa. Nah, nanti ketika kita mau mempublish, kalau misalkan akun biasa itu yang kita gunakan sumbernya dari Edu atau Pro, maka kita nggak bisa Bapak Ibu. Nanti diminta untuk upgrade dan sebagainya, sehingga kita akan kesulitan. Nah, maka dari itu di sini saya punya yang namanya kelas Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu memahami dulu ya, apa itu akun biasa, akun Pro, akun Edu ya. Itu silakan Bapak Ibu bikin akun dulu ya, mau akun biasa dan sebagainya monggo. Tapi kalau mau mengakses bahan-bahan dari Edu atau Pro, Bapak bisa masuk ke kelas saya ini. Ini sudah ada linknya di modul diklat ya. Nanti bisa di copy atau diklik ya. Nah, silakan nanti kalau sudah masuk ke kelas Edu saya, nanti Bapak bisa mengakses apapun yang ada di sana ya. Entah itu bahan-bahan dari Edu dan sebagainya, itu bisa dipakai. Nah, ini Bapak Ibu sedikit catatan yang pernah saya lakukan ya, untuk membuatkan teman saya akun ya, untuk akun Edu pakai email belajar.id. Itu sekarang agak lama Bapak Ibu untuk di ACC sama Canva-nya. Maka dari itu Bapak Ibu daripada nanti ribet ya, menunggu lama di ACC dulu pakai
Canva apa namanya Pro atau Edu, maka Bapak bisa masuk ke kelas saya aja ini. Bisa digunakan lah apa namanya fitur-fitur Edu atau fitur-fitur yang berbayar bisa dipakai di sana. Silakan nanti menggunakan konten-konten dari kelas yang saya miliki ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi silakan masuk dulu ke apa namanya akun Canva-nya, kemudian masuk ke kelas ini ya, seperti itu. Itu yang saya sarankan. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun Edu sendiri, ya monggo pakai aja akun Edunya. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun Pro, ya malah silahkan seperti itu ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di awal sekali saya jelaskan dulu tentang akun Edu, akun biasa dan akun Pro dari Canva. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk bikin ya, membuat desain untuk buku yang akan kita buat ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti klik buat desain sini ya, klik ini buat desain. Kita pilih dulu ukuran kertasnya karena kebanyakan buku itu Bapak Ibu bentuknya kan potret ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Maka kita gunakan perbandingan 2:3. Jadi lebarnya nanti 20 cm. Ini dirubah dulu ya, senti ya. Nah, gini. Ini kita ganti dulu 20 cm. Kemudian tingginya 30. Nah, jika sudah, kita klik buat desain baru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka nanti kita akan dibawa ke halaman desain Canva. Ini Bapak Ibu ya. Ini adalah halaman desain Canva. Nah, untuk membuatnya kita nggak boleh lupa kalau kita sudah punya naskah. Jadi langkah yang pertama adalah kita bikin apa? Yaitu halaman sampul. Ya, halaman sampul judulnya adalah Kisah Proklamasi Kemerdekaan. Nah, kita bisa bikin Bapak Ibu, misalkan di sini cari aja di sini elemen, klik elemen ya. Kemudian kita cari Proklamasi Kemerdekaan. Nah, ada apa saja ya di sini ya? Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini ada banyak sekali. Kita ambil aja ini. Kita gedein di sini. Nah, cara ngedeinnya gampang ya Bapak Ibu, tinggal digeret-geret gini aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Terus kemudian kita bisa memasukkan judul ya. Itu cara memasukkan elemen ya Bapak Ibu berbentuk gambar. Terus bagaimana untuk memasukkan judulnya biar agak gede, kita kecil ini Bapak ini ya. Nah, kita scroll apa namanya ukurannya kita besarkan. Nah, ini Bapak Ibu, klik teks. Nah, kita pilih mau milih jenis-jenisnya langsung di sini bisa, atau kita bikin dulu pakai ini juga bisa. Nah, kalau saya biasanya ada yang bagus, kenapa kita bikin ulang gitu ya. Di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya contoh, ini kita bikin aja, diklik seperti ini. Nah, ketika diklik dia langsung bisa masuk. Nah, kita tinggal atur aja. Kalau mau ngubah apa namanya tulisannya, tinggal kita anu aja Bapak Ibu. Nah, ini kita rubah. Nah, kita backspace, kita isi proklamasi. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, kalau fontnya terlalu besar, kita bisa kecilkan di sini. Nah, ini kita kecilkan, misalkan 80. Nah, oh masih kurang kecil, kecilkan lagi. Nah, ini kita rubah kemerdekaan. Kita kecilkan 70 misalkan. Kurang kecil. Nah, oke deh. Sudah jadi. Nah, oke, proklamasi kemerdekaan. Biasanya Bapak Ibu ada yang namanya penulis. Nah, kita tulis di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil aja oleh ya, kita cari misalkan mana ya yang agak bagus ya. Ah, ini. Nah, oke. Nah, oke Bapak Ibu. Udah muncul, kita rubah. Ini nama kita, yang sebelahnya kita kasih nama kita. Nggak usah khawatir, kita bisa kecilkan. Nah, kita jadikan 20 misalkan. Tuh, kekecilan, kita gedein lagi.
Iya, seperti ini. Olehnya ini kita kecilin Bapak Ibu. Iya. Kita juga bisa ngerubah font ya. Jadi kita kalau mau ngerubah font juga ada Bapak Ibu ya, di sini ya, ada beberapa pilihan. Atau kita mau merubah warna juga bisa. Misalkan saya ganti warna putih gitu ya. Nah, seperti ini sudah ganti warna putih ya. Jadi silahkan Bapak Ibu edit fontnya. Ini mau kita ratakan menjadi rata kiri, nah, seperti ini juga boleh ya. Monggo silahkan. Baik, sekarang kita sudah berhasil Bapak Ibu ya membuat yang namanya halaman judul. Ya, ini masih sederhana ya Bapak Ibu. Monggo nanti kalau mau diedit-edit silahkan ditambahi editing lain monggo ya. Nah, terus kemudian kalau kita mau bikin halaman berikutnya, halaman ini ada halaman pengenalan ya di halaman kedua ya. Nah, ini. Nah, kita tinggal tambah Bapak Ibu ya, tambah halaman. Klik seperti ini. Nah, maka akan muncul halaman berikutnya. Nah, kita lihat di sini situasinya apa ini? Kegelapan perjuangan terjadi momen bersejarah di Indonesia. Di rumah di Jakarta, 3 tokoh penting berkumpul. Soekarno, Muhammad Hatta. Nah, ini oke. Kita akan bikin Bapak Ibu. Nah, kita cari dulu elemen rumah ya. Misalkan rumah. Ini rumah bukan ya? Oke, nggak apa-apa. Kita ambil aja ini Bapak Ibu. Terus kita ambil tokoh-tokoh ya. Nah, tadi ada Soekarno. Nah, ini Soekarno. Kita cari gambarnya. Wah, ini Bapak Ibu keren. Nah, kita ambil di sini Soekarno. Terus ada Hatta, nah, ya. Oh, Fatmawati juga ada nggak ya? Oh, ada Bu Fatmawati, kita ambil. Oke, kita lagi Hatta. Oh, ini ada Bung Hatta, ini keren ini Bapak Ibu. Oh, sip. Loh, Pak, ini kak numpuk-numpuk gini gimana ini? Nah, tenang saja Bapak Ibu, nggak usah khawatir ya. Kita bisa, ini kan Fatmawati ini kan ada di depannya Soekarno ini. Kita mau pindah ke belakang, gimana caranya? Gampang ya. Tinggal klik kanan, kita pilih lapisan, mundur selapis. Nah, maka nanti Fatmawati kita taruh di belakangnya mereka berdua seperti ini. Nah, sedangkan Pak Hattanya agak kita gedein dikit. Nah, seperti ini. Dan Bung Karnonya kita gedein dikit. Sip. Nah, untuk rumahnya kita geser biar. Nah, keren. Nah, terus kemudian kita masukkan teksnya Bapak Ibu. Ini ya. Nah, kita masukkan di pengenalannya ini. Nah, kita copy. Kita masukkan teks seperti tadi ya. Teks. Kita cari. Nah, ini. Yang mana ini? Monggo silakan dipakai. Misalkan ini ya. Oke, nah, kita pastekan di sini. Kita kecilkan fontnya jadi 20 misalkan. Oh, kita belum blok tadi, lupa. Nah, kita kecilkan jadi 20 misalkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Waduh, ini kok tulisannya gini ya, kok jelek ya, gimana? Nah, biar kelihatan seperti kita bergambar Bapak Ibu, kita pilih yang namanya shape ya. Nah, seperti kalau Bapak Ibu mau cari bikin kayak komik gitu ya. Nah, kita bisa pilih shapes. Nah, misalkan contoh ini Bapak Ibu ya. Kita ambil shape-nya, kita taruh di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya. Saya gedein dulu biar kita bisa ngedit. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini fontnya kita kecilin lagi bisa nggak ya?
Kita kecilkan lagi. Iya, cocok. Ukurannya jadi tengah aja ya, atau rata kanan kiri ya. Nah, kita ginikan Bapak Ibu. Sip. Kita geser. Nah, biar nanti shape-nya agak kecil dikit. Nah, gini. Kita fontnya kecilin lagi. Iya. Mantap. Nah, jadi deh. Ya, ini Bapak Ibu ya. Sudah jadi. Ini Soekarno, Fatmawati, Hatta. Ini ceritanya. Pada tanggal 17 Agustus di tengah kegelapan perjuangan terjadi momen bersejarah di Indonesia. Di sebuah rumah di Jakarta, 3 tokoh penting berkumpul, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati. Mereka adalah pahlawan yang berperan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu. Halaman 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Perencanaan proklamasi. Nah, ini ada dialognya Bapak Ibu. Nah, ini lebih keren ini ya. Perencanaan proklamasi di halaman kedua ini ada pembicaraan Soekarno. Nah, nanti kita bikin dulu yang ini Bapak Ibu ya. Terus kemudian ada halaman berikutnya yang ini. Nah, Soekarno Hatta dulu ngobrol. Berikut itu yang kedua Soekarno sama Fatmawati ya. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Oke. Nah, setelah kita membuat halaman pengenalan atau halaman 1, di halaman kedua ini kita akan membuat yang namanya dialog ya. Jadi dialog pertama nanti Soekarno sama Muhammad Hatta, dialog kedua nanti halaman ketiganya Soekarno sama Bu Fatmawati. Baik, sekarang kita akan edit dulu. Kita cari aja sebuah background itu tentang kegiatan mereka. Kita tambah dulu halaman seperti ini. Kita masukkan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan mau mengcopy ya, kita nggak bingung-bingung gitu ya, atau nyari lagi, kita bisa mengcopy ya. Caranya seperti ini. Tadi kan Soekarno sama Hatta ya ngobrol duluan. Kita copy, kita salin ya, kita tempel di sini. Nah, langsung deh masuk. Terus Hatta juga seperti itu, kita salin, kita tempel di sini. Nah, jadi deh. Terus kita bikin percakapannya. Percakapannya bagaimana? Nah, yaitu kita bisa menggunakan cloud Bapak Ibu ya. Ya, kalau misalkan bingung di sini nggak ada cloud-nya, kita cari shape comic. Nah, seperti itu. Kita cari yang ada percakapan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, ada bentuk seperti ini. Kita ambil aja, mau ini boleh, atau misalkan mau ngelihat, nah ini juga boleh, monggo. Silakan dipakai, nggak apa-apa. Misalkan seperti ini ya, kita pakai. Oke. Nanti yang kedua untuk Bung Hatta kita pakai yang biasa saja, yang ini. Nah, mungkin arahnya ini ke sini ya. Nah, kita balik saja Bapak Ibu ya. Gimana caranya? Nah, kita bisa membalikkan. Membalikkan itu apa ya? Ini untuk rata. Ya, kita balikkan. Nah, ini ada posisi, ada nggak posisinya? Nah, ini tengah bawah. Oke. Ya, kita edit seperti ini ya. Jadi misalkan ini untuk Soekarno, kemudian ini untuk Bung Hatta. Nah, terus kita copy Bapak Ibu ya. Kita copy dialognya ini ya. Hari ini kita harus mengumumkan kemerdekaan kita pada dunia. Kita copy aja. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, tinggal nanti mau ganti warna fontnya, monggo. Misalkan ganti warna putih. Terus kemudian ini kita gedein. Seperti ini juga bisa. Nah. Terus ini kita geser ke atas, nggak apa-apa. Seperti ini kita gedein dikit. Terus ini kita dialognya Bung Hatta. Tapi bagaimana caranya? Apakah kita sudah siap? Kita copy, kita paste aja di sini, tempel. Nah, tinggal kita atur sekarang fontnya.
Oh sorry, terlalu kecil ini ya. Coba kita gedein. Nah, oke. Nah, seperti ini. Kita rubah fontnya, kok fontnya, warnanya. Misalkan jadi putih. Nah, tinggal kita geret. Ini bagus hitam ya ini ya. Kita warna hitam aja. Nah, oke deh. Sudah jadi. Nah, kalau pengen Bapak Ibu backgroundnya ini sesuatu yang apa ya, sesuai dengan ini ya, mereka berdiskusi dengan penuh semangat ya, kasih aja misalkan kasih background apa ya enaknya ya. Nah, kita cari aja elemen di sini, misalkan tentang warna gitu ya. Nah, misalkan kita kasih ini, nggak apa-apa. Oke deh. Oke. Loh, kok nutupi Pak? Tenang saja, kan kita bisa memposisikan ini paling belakang. Nah, kita taruh di paling belakang. Selesai deh. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Mudah ya, itu untuk halaman kedua. Terus halaman berikutnya kan dialognya Soekarno sama Soekarno sama Fatmawati ya. Nah, kita tambah halaman, kita copy Soekarno, kita salin, kita tempel di sini. Terus kita cari Fatmawati. Yang ini ya, Fatmawati. Kita salin, kita tempel di sini. Oke deh. Nah, ini biar Fatmawatinya ini ketutupan ya. Nah, kita bisa taruh Fatmawati di belakang Soekarno. Lapisan, geser. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan dialognya. Kita tadi ya, cloud save comic. Kita cari comic strip. Kita lihat, wah ini kayaknya bagus ini Bapak Ibu, ada yang bagus-bagus ini, lihat semua aja. Wah keren. Nah ini ya, kita masukkan di dialognya Soekarno, ini dialognya Fatmawati. Kita ambil tulisannya. Oh ini yang untuk atas ya, kita copy dulu yang atasnya. Kita ya seperti ini. Kita paste saja di sini, tempel. Iya. Oke deh. Nah, ini kita taruh di sini. Iya. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat mempersiapkan langkah-langkah untuk pengumuman. Nah, ini untuk dialognya Soekarno. Kita harus berani mengambil langkah ini, kita persiapkan. Nah, kita copy, kita taruh di sini, kita masukkan untuk dialognya Soekarno. Yep. Beres. Atau mungkin ini harus kita aja ya, pakai yang shape biasa aja biar enggak shape biasa. Nah, mungkin seperti ini aja biar enak memanjang. Kita kecilkan. Nah, seperti ini.
Oke deh. Sekarang kita untuk yang dialognya Bu Fatmawati. Sudah tentu Pak Soekarno, saya akan segera menyiapkannya. Kita paste di sini. Oke. Fontnya gedein dikit. Nah, yang penting nggak nutupi. Oke. Iya, cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nanti Bapak bisa ngedit sendiri biar kelihatan bagus ya. Kita cari warna. Warna merdeka. Ada nggak ya? Oh ini. Oke. Kita taruh di belakang. Ya, kita geser paling belakang. Nah, oke deh. Cukup. Nanti Bapak bisa mengedit punyanya sendiri-sendiri ya, yang lebih keren ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah bikin ini halaman pengenalan, ini sudah dialog. Nah, biar nanti Bapak Ibu nggak bingung ya sama ini halaman berapa, kita bisa Bapak Ibu menambahi huruf ya. Jadi kita bisa nambahkan huruf di sini, misalkan 1, kita cari angka 1 gitu ya. Nah, ini ya. Kita masukkan di sini. Nah, biar nanti gampang cara ngeditnya. Terus kemudian 2. Nah, ini Bapak Ibu 2 ini ya. Tinggal nanti dimasukkan aja. Sip. 3 di sini, kita cari 3. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu melanjutkan ya sampai nanti kita bikin yang namanya halaman-halaman yang ada di sini ya. Nah, ini halaman 2 dan halaman 3 sudah, halaman 4 terus sampai kita bikin sampai dengan halaman 10 seperti itu ya. Sama langkah-langkahnya ya, tinggal bergantung dari naskah yang Bapak Ibu bikin. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah bikin mulai dari halaman sampul, kemudian halaman 1 pengenalan, halaman 2 sudah mulai percakapan ya, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, 7, 8, 9, dan jangan lupa di bagian terakhir itu ada halaman profil penulis ya. Silakan dituliskan profilnya Bapak Ibu, bisa nama, kemudian ngajar di mana, emailnya, atau mungkin punya nomor WA atau website dan sebagainya, silakan dituliskan di sini sebagai bentuk profil penulis ya, seperti itu. Nah, jika sudah selesai seperti ini Bapak Ibu, selanjutnya kita tinggal, nah ini kan sudah ada judulnya nih, proklamasi ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngerubah judulnya, misalkan ya, bahan tugas Samisanov. Nah, misalnya seperti itu. Boleh ya, seperti ini. Maka otomatis ini udah akan tersimpan di kanvanya Bapak Ibu ya. Kenapa kok tadi proklamasi? Karena memang di tulisan awal judulnya adalah kita bikin tulisan proklamasi ya, seperti itu ya. Jika sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita membagikan atau menyimpan ya. Mendownload ya, tepatnya mendownload ya. Kita klik bagikan seperti ini. Kemudian silakan geret ke bawah. Nah, pilih unduh Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak nge-share lain-lainnya ya. Kita langsung klik unduh seperti ini. Nah, kita ambil PNG ya. Kita pilih PNG. Kemudian kita semua ya, halamannya semua ya. Kita pilih semua halaman. Nah, ini sudah sedang diproses sama dia. Nah, jika sudah Bapak Ibu, klik unduh seperti itu.
Nah, biarkan dia berproses ya. Kalau misalkan halamannya cuma 10, cepat Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Nah, kita muncul PNG karena kita nanti ngambil gambar-gambarnya. Kita nggak nge-share komiknya, tapi kita ngambil gambar-gambar komik ini nanti Bapak Ibu yang akan kita edit di Book Creator. Nah, sudah selesai ini ya. Kita simpan dulu di tempat yang kita inginkan. Misalkan di sini ya, di cloud ke-87. Kita bikin folder baru ya, gambar bahan cerita bahan cerita gitu aja ya, di cloud 87. Oke, kita masukkan di sini. Nah, ini berbentuk RAW ya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik save. Nah, nanti setelah selesai ya, sekarang kita tinggal buka saja Bapak Ibu. Nah, ini ya bahan gambar cerita. Nah, kita tinggal ekstrak. Kita klik kanan, WinRAR, extract here. Nah, langsung otomatis ya, langsung dibuatkan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, sudah jadi sampai dengan halaman ke profil penulis. Proklamasi sampul. Ini halaman 1, biar tidak ribet ya. Kita rubah dulu Bapak Ibu. Ini misalkan sampul seperti itu. Nah, terus kemudian ini halaman 1. Nah, sesuai dengan ya tadi ya. Nah, halaman 2. Ini halaman 3. Ini halaman 4. Biar kita nanti nggak bingung Bapak Ibu untuk bikin soundnya. Ini halaman 6. Ini halaman 7. Ini halaman 8 ya, sudah kelihatan itu 8. Ini 9. Nah, ini baru yang profil penulis. Oke deh. Nah, jadi kita sudah bikin nih ya bahan dari yang akan kita edit nanti ya Bapak Ibu. Jadi kita sekarang sudah selesai di sini nih. Nah, kita sudah selesai Bapak Ibu ya bikin gambar-gambarnya. Selanjutnya nanti kita akan bikin ya sebuah rekaman untuk suaranya agar nanti komiknya atau cerita bergambarnya itu semakin bagus ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kita nanti akan menuju ke video tutorial selanjutnya, yaitu mengedit atau bikin suara narasi menggunakan Eleven Labs. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.